Selamat hari Jumat anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa bersedekah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menarik akar pangkat 3 dari hasil bilangan lebih dari 10. Jika dari 1 sampai 10, maka kalian cukup mengingat-ingat saja tentang hasil bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat dari 1 hingga 10. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan pertama kali jika kalian akan mengerjakan menarik akar dengan cara yang lain? Di kelas 5 kalian sudah mendapatkan cara-cara untuk menarik akar pangkat 2 dengan berbagai cara. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan satu cara saja supaya kalian bisa memahaminya. Perhatikan dengan baik. Langkah pertama, agar kalian dapat menarik akar pangkat 2 dengan hasil bilangan lebih dari 10, maka kalian wajib hafal bilangan kuadrat ini dari 1 hingga 100. Umumnya, akar pangkat 2 tidak akan dituliskan di sini 2. Biasanya akan dituliskan hanya seperti ini. Ini sudah menunjukkan akar pangkat 2. Nah, sekarang Bu Guru akan mengambil contoh satu bilangan akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2. Karena akar pangkat 2, maka angka ini harus kalian sisakan 2 dari belakang. Oke, sekarang kita akan menuju pada satuan. Untuk satuannya, maka kalian bisa melihat pada bilangan kuadrat ini. Mana yang menghasilkan satuan 1? Ini dan ini. Nah, 1 berasal dari 1 pangkat 2. Berarti di sini bisa 1 atau bisa 9. Satuannya kalau tidak 1 maka bisa 9. Sekarang kita lihat 1 di sini terletak di mana? 1 ada di sini. 1 ada di 1. Maka hasilnya jika tidak 11 bisa 19. Maka kalian harus membuktikan salah satu di antara 11 dan 19. Gunakan angka yang kecil untuk membuktikan mana yang benar. 11 kali 11. Mengapa 11 kali 11? Karena akar bilangan pangkat 2 berasal dari bilangan pangkat 2. Maka 11 akan saya pangkatkan 2. 1 kali 1, 1 kali 1. 1 kali 1, 1 kali 1. 1, 2, 1. Oh, ternyata 11 pangkat 2 hasilnya adalah 121. Maka akar pangkat 2 dari 121 adalah 11. Sekarang Bu Guru akan ambilkan contoh yang lain. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan contoh yang kedua. Ingat, jika akar pangkat 2 maka sisakan 2 dari belakang. Kita akan mengambil satuan dari hasil bilangan akar pangkat 2. 6. 6 diperoleh dari bisa 16. Ada bilangan yang satuannya adalah 6. 36. 16 berasal dari 4 pangkat 2. Maka di sini saya tuliskan 4. 36 berasal dari 6 pangkat 2. Maka bisa jadi satuannya 6. Selanjutnya adalah 6. Puluhannya di sini 6. 6 letaknya ada di mana?
6 jika pada hasil bilangan kuadrat, maka terletak di sini. Antara 4 dan 9 terdapat angka 6. Maka hasil puluhannya nanti diperoleh dari yang paling kecil. Bukan 3 pangkat 2, tapi ambil yang 2 pangkat 2. Maka di sini puluhannya adalah 2. Sehingga hasilnya nanti jika tidak 24, maka bisa jadi 26. Sekarang kita akan mencobakan untuk bilangan 24 pangkat 2. 24 kali 24. 16 simpan 1. 8 tambah 1 9. 8 4. 6 7 5. Hasilnya jika 24 pangkat 2 adalah 576. Maka yang 24 itu salah. Sehingga hasilnya adalah 26. Akar dari 676 adalah 26. Anak-anak, sekarang kita akan berlanjut pada menarik akar pangkat 3. Nah, perhatikan apa yang harus kalian lakukan pertama kali. Yang harus dilakukan pertama kali adalah kalian hafal bilangan kubik 1 hingga 1000 karena akan memudahkan kalian dalam menarik akar pangkat 3. Nah, sebelumnya ada hal istimewa pada bilangan kubik dan bilangan pangkat 3 ini. Bu Guru akan langsung saja memberikan informasi seperti ini. Nanti kalian bisa menyimpulkan. Di sini 8 hasil dari 2 pangkat 3. Di sini 512 hasil dari 8 pangkat 3. Ada apa di sini? Perhatikan bilangan satuan. Jika 8 ini sudah satuan, berasal dari 2 pangkat 3. Sedangkan 512 satuannya adalah 2, berasal dari 8 pangkat 3. Apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang ada di sana? Ya, jika 8 nanti akar pangkat 3-nya adalah 2. Jika 512 maka satuan 2 ini hasil dari pangkat 3. Sekarang yang kedua. Di sini perhatikan 27 hasil dari 3 pangkat 3, sedangkan 343 hasil dari 7 pangkat 3. Sama dengan tadi. 7 satuannya 7 hasil dari bilangan pangkat 3, 3. Sedangkan 343 satuannya 3 berasal dari 7 pangkat 3. Kalian bisa melihat lagi yang bilangan lainnya. 1, 1. 64 satuan 4, 4. 125 satuan 5 dari 5 pangkat 3. 216 satuan 6 hasil dari 6 pangkat 3. 729 satuan 9 berasal dari 9 pangkat 3. Kemudian 1000 satuan 0 berasal dari 10 pangkat 3. Sekarang Bu Guru akan memberikan satu contoh menarik akar pangkat 3. Di sini sudah Bu Guru tuliskan akar pangkat 3. Karena akar pangkat 3, maka di sini wajib dituliskan 3. Kemudian karena dia akar pangkat 3, maka sisakan 3 angka dari belakang. 3 angka berarti ini. Kita akan mencari satuan. Kemudian nanti akan mencari puluhannya. 1 itu jika dilihat pada bilangan kubik hanya ada 1. Letaknya hanya ada di sini. Berasal dari mana? Berasal dari 1 pangkat 3. Maka di sini satuannya adalah 1. Kemudian puluhannya 1 ada di mana? 1 ada di sini. Ya di sini. Maka puluhannya adalah 1. Maka kita bisa menyimpulkan atau menghasilkan akar 3 dari 1331 adalah 11.
Sekarang contoh yang kedua. Bu Guru akan mencoba memberikan contoh akar 3 dari 59.319. Ingat, karena akar pangkat 3 maka sisakan 3 dari belakang. Nanti 59 akan menjadi bilangan puluhan. Sekarang kita tentukan satuannya. 9 diperoleh dari mana? Coba perhatikan bilangan kubik. Bilangan kubik yang satuannya 9. Oh, 9 di sini. Maka nanti hasil satuannya dari 9. Oke, sekarang puluhannya 59. Kalian cari bilangan kubik yang ada 59. Terletak di manakah itu? 59 tidak akan terletak di sini. 59 terletak di sini antara 27 dan 64. Nah, puluhannya tidak diambilkan dari 4 pangkat 3, tetapi diambilkan dari 3 pangkat 3. Dituliskan di sini 3. Maka hasil pangkat 3 dari 59.319 adalah 30. Contoh yang ketiga, menarik akar 3 dari 195.112. Tentukan atau kita harus memilih 3 angka dari belakang dahulu. Kemudian kita letakkan satuannya, beri panah di sini. Kemudian ini nanti akan menjadi puluhan. Di depan titik akan menjadi puluhan. Nah, sekarang 2 letaknya di mana? Cari bilangan kubik yang satuannya 2. Nah, yang satuannya 2 ada di sini. Dari mana? Dari 8 pangkat 3. Maka di sini kita tuliskan 8. Lanjut. Sekarang 195 terletak di bilangan kubik yang mana? Terletak antara 125 hingga 216. Tidak memilih yang ini, tetapi memilih yang 5 pangkat 3. Maka di sini puluhannya adalah 5. Hasilnya adalah 58.